Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai procurement and global supply chain untuk memenuhi kewajiban kami dalam mata kuliah manajemen pengadaan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Lulu Fauzia, MSI. Perkenalkan, nama saya Nazmadira Fairuz dengan NIM akhiran 009. Nama saya Disa Putra Nugraha dengan NIM akhiran 026. Perkenalkan, nama saya Prayoga Akbar Rabani dengan NIM akhiran 029. Perkenalkan, nama saya Kunti Ernaningsi dengan NIM akhir 036. Nama saya Fani Putri Fadila dengan NIM akhir 050. Saya Amelie Michelle dengan NIM akhir 070. Baik, yang pertama ada pengertian dari procurement. Procurement adalah kegiatan pengadaan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kegiatan procurement mencangkup berbagai tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan barang atau jasa, pengajuan purchase request, pencarian dan pembelian pemasok, negosiasi kontrak, pembuatan purchase order hingga penerimaan barang atau jasa serta pembayarannya. Procurement menjadi salah satu hal penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Karena dengan adanya procurement, maka semua kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien dapat terlaksana. Selain itu juga, procurement juga memiliki fungsi terkait strategi memilih pemasok, mempertahankan hubungan dengan pemasok, dan memastikan bahwa harga atau barang jasa yang dibeli oleh pemasok termasuk harga yang kompetitif dan juga wajar. Evolusi dari procurement. Nah, terdapat 7 periode dalam evolusi dari procurement. Yang pertama, periode pertama tahun-tahun awal, tahun 1850 sampai dengan 1900. Pada periode ini, sejarah procurement dimulai dengan pembangunan rel kereta api di Amerika. Pada tahun 1866, perusahaan Pennsylvania Railroad sudah memiliki bagian khusus untuk procurement yang disebut Supplying Department. Beberapa tahun kemudian, kepala bagian procurement melaporkan langsung kepada presiden perusahaan bahwa procurement sangat penting dalam keberhasilan Pennsylvania Railroad. Periode 2 pertumbuhan dasar procurement pada tahun 1900 sampai dengan 1939. Pada periode ini, procurement menjadi semakin penting, terutama selama Perang Dunia Pertama. Fokus utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku untuk perang. Selama periode ini, kebutuhan akan tenaga kerja procurement yang berkualitas menjadi perhatian. Periode ketiga, tahun-tahun perang, tahun 1940 sampai dengan 1946. Pada periode ini, Perang Dunia II membawa perubahan besar dalam procurement, yakni kegiatan menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dan langkah selama perang menjadi hal yang sangat prioritas. Pada tahun 1933, hanya ada 9 universitas yang menawarkan kursus tentang procurement. Namun pada tahun 1945, jumlahnya meningkat menjadi 49 universitas. Periode keempat, tahun-tahun tenang 1947 sampai dengan pertengahan 1960-an. Pada periode ini, perhatian terhadap procurement menurun setelah Perang Dunia II. Namun selama periode ini, beberapa perusahaan mulai menggunakan staf khusus untuk mengumpulkan data dan analisis untuk mendukung keputusan procurement. Untuk evolusi procurement berikutnya adalah periode kelima atau masa transisi materials management yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an sampai 1970-an. Yang mana pada masa itu konsep manajemen material tuh mulai berkembang pesat. Fungsi-fungsi seperti procurement, pengendalian inventaris, penerimaan, dan penyimpanan digabungkan di bawah satu kendali individu untuk meningkatkan efisiensi. Periode berikutnya adalah periode ke-6, yakni era global yang terjadi pada akhir 1970-an sampai 1999, yang mana pada masa itu, persaingan industri meningkat pesat dan penggunaan internet membantu mengkoordinasikan aktivitas procurement di seluruh dunia. Perusahaan juga mulai mengelola aliran barang, jasa, dana, dan informasi secara lebih terkoordinasi dari pemasok hingga pelanggan akhir.
Dan periode yang terakhir adalah periode ketujuh, yakni manajemen rantai pasokan terintegrasi yang terjadi pada tahun 2000-an ke atas. Yang mana pada masa itu, hubungan strategis dengan pemasok menjadi lebih kooperatif dengan fokus pada peningkatan peran procurement dalam menghadapi persaingan global dan integrasi dengan fungsi perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah procurement in global supply chain. Di masa globalisasi yang semakin berkembang, perusahaan itu tidak hanya mengandalkan pemasok lokal, melainkan mereka juga mencari peluang di seluruh dunia untuk menemukan yang namanya keunggulan kompetitif. Maka dilakukanlah yang namanya procurement in global supply chain atau pengadaan di rantai pasokan global. Tujuan dilakukannya procurement in global supply chain itu yang pertama adalah untuk memperkenalkan organisasi kompetitif ke basis pasokan domestik. Dengan adanya pengadaan secara global ini membantu perusahaan untuk menemukan pemasok di dalam negeri yang memiliki kualitas yang baik, yang mana mereka juga membawa pengaruh ataupun pengetahuan internasional ke dalam rantai pasokan domestik. Yang kedua adalah untuk mendapatkan akses ke sumber teknologi baru. Nah, dengan adanya procurement in global supply chain ini, maka dapat membantu para perusahaan untuk menemukan supplier yang memiliki teknologi yang canggih, yang mana itu memungkinkan mereka untuk berinovasi dan meningkatkan produk maupun proses ketika produksinya nanti. Untuk tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan kualitas yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya pemasokan global ini ya, maka dapat membantu para perusahaan untuk menemukan pemasok yang memiliki kualitas layanan yang tinggi, yang mana mungkin layanan tersebut itu tidak dapat ditemukan di dalam negeri ataupun di pasar lokal. Dan untuk tujuan yang terakhir adalah untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah, salah satu tujuan utama dilakukannya procurement in global supply chain itu adalah untuk mendapatkan bahan ataupun produk yang memiliki harga rendah, yang mana hal tersebut dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Di dalam global procurement adanya istilah outsourcing, nearshoring, dan onshoring. Untuk outsourcing sendiri yaitu memindahkan operasi bisnis ke negara yang letaknya jauh. Contohnya ke India, ke Cina, ke Ukraina, ataupun yang dimana memiliki keuntungan. Yang pertama ada biaya tenaga kerja yang lebih rendah, kemudian tarif pajak yang menguntungkan, dan akses ke pasar global yang lebih luas. Untuk tantangannya sendiri yaitu perbedaan zona waktu, berkurangnya kontrol terhadap perusahaan, biaya perjalanan yang tinggi, serta potensi masalah geopolitik dan komunikasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada nearshoring, yaitu memindahkan operasi bisnis ke negara yang terdekat dalam zona waktu yang sama ataupun benua yang sama. Yang memiliki keuntungan yang pertama ada biaya perjalanan yang lebih rendah, kemudian kontrol lebih besar terhadap perusahaan, serta mengurangi ketidakefisienan akibat jarak dan perbedaan waktu. Kemudian ada onshoring yang dimana memindahkan operasi bisnis ke kota lain dalam negara yang sama, yang memiliki keuntungan yaitu resiko yang lebih rendah, kemudian kontrol perusahaan sangat besar, kepatuhan kepada kebijakan pajak yang sama, kemudian biaya transportasi yang lebih rendah, dan tanpa kendala perbedaan waktu ataupun bahasa. Selanjutnya adalah sole sourcing versus multi sourcing, ya, di mana sole sourcing sendiri yaitu perusahaan hanya bekerja dengan satu pemasok untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian keuntungannya yaitu perusahaan bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena volume pembelian yang besar. Kemudian kualitas dari produknya lebih konsisten dan hubungan dengan pemasok yang lebih kuat. Kemudian juga komunikasi dan pengelolaan pemasok juga lebih sederhana. Kemudian resikonya yang dialami yaitu ketergantungan pada satu pemasok bisa membuat perusahaan rentang jika ada masalah di rantai pasokan. Kemudian untuk multi sourcing yaitu perusahaan menggunakan beberapa pemasok untuk memenuhi kebutuhan yang sama, yang dimana memiliki keuntungan. Yang pertama, lebih fleksibel dalam mengelola risiko. Jika pemasok mengalami masalah, maka perusahaan bisa beralih ke pemasok yang lainnya. Kemudian juga perusahaan bisa membandingkan harga antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lain. Kemudian untuk tantangannya sendiri, yaitu kualitas produknya tidak bisa sama ataupun berbeda-beda, dan biaya pengelolaan terhadap pemasok lebih tinggi karena mengurusi beberapa pemasok dalam perusahaan. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer sebelum melakukan procurement in global supply chain. Nah, menurut Rohas tahun 2017, ada 9 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu karakteristik bahan baku dan komponen, resiko moneter, keunggulan kompetitif, budaya, lingkungan, etika, kualitas, logistik, dan juga kekayaan intelektual. Kita akan bedah satu persatu poin-poin yang disampaikan oleh Rohas ini. Yang pertama, yaitu karakteristik bahan baku dan juga komponen. Poin ini menjelaskan mengenai bagaimana cara memperlakukan suatu bahan baku ataupun komponen yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita bisa ambil contoh dari perishable item atau perishable good. Perishable item atau perishable goods merupakan bahan-bahan yang memiliki resistensi rendah terhadap waktu ataupun cuaca. Istilahnya, mereka ini gampang rusak. Maksudnya konotasi rusak di sini adalah mereka itu memiliki jangka waktu hidup yang relatif rendah. Nah, maka dari itu mereka memiliki ataupun harus mendapatkan perilaku khusus agar bisa bertahan selama masa pengiriman dari suatu titik ke titik yang lainnya. Nah, bahan baku ataupun perishable item ini tentunya memiliki perilaku yang berbeda dari barang-barang elektronik, karena barang-barang elektronik memiliki resistensi yang cukup tinggi terhadap waktu dan juga temperatur atau suhu. Yang kedua yaitu resiko moneter. Seperti yang kita ketahui bersama, moneter merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu bank sentral dari suatu negara. Nah, tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap procurement itu sendiri, karena akan mempengaruhi biayanya yang tentunya akan memiliki dampak ke harga dari produk akhirnya. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Maksud dari keunggulan kompetitif ini adalah apa sih yang dimiliki oleh seorang supplier yang tidak dimiliki oleh supplier lainnya. Contohnya dari segi teknologi, relasi, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu budaya. Tentunya dalam melakukan global supply chain ini kita akan berhubungan dengan banyak negara multinasional. Nah, dari negara-negara ini tentunya memiliki budaya yang berbeda pula. Maka dari itu, setiap manajer harus mempertimbangkan bagaimana cara beradaptasi dari suatu negara ke negara yang memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya ada aspek ataupun dampak lingkungan. Nah, maksud dari poin ini adalah menjelaskan bagaimana seorang supplier dapat mensuplai barang-barang ataupun bahan baku yang dimilikinya ataupun yang diproduksinya, tentunya dengan mempertimbangkan analisis lingkungan. Nah, ini biasa kita kenal dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang selanjutnya adalah etika. Nah, tentunya dari etika ini memiliki korelasi dari seluruh poin-poin yang disampaikan oleh Rohas ini. Karena tentunya dengan mempertimbangkan etika yang baik dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka akan memiliki dampak yang baik juga pada produk yang akan diproduksi nantinya. Yang selanjutnya adalah kualitas. Nah, di sini menurut saya sendiri memiliki dampak ataupun poin yang paling penting dari 9 hal yang disampaikan oleh Rohas ini. Karena tentunya seorang manajer akan memilih supplier yang memiliki kualitas yang paling baik. Yang selanjutnya kita masuk ke logistik. Nah, logistik ini tentunya merupakan salah satu aspek penting dalam supply chain, karena logistik merupakan salah satu aktivitas yang terjadi di supply chain itu sendiri. Nah, hal ini juga mempertimbangkan banyak hal seperti moda transportasi yang digunakan, kemudian rute, faktor cuaca ataupun alam, dan yang lainnya. Tentunya juga mempertimbangkan biaya, baik itu dari segi kontainernya ataupun nanti saat masuk ke wilayah yang lain dengan mempertimbangkan biaya, bea, dan cukai dari suatu negara. Nah, yang terakhir yaitu perlindungan kekayaan intelektual, di mana poin ini
memiliki korelasi yang cukup jelas juga dari poin ketiga yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai keunggulan kompetitif. Namun, memiliki sedikit perbedaan di mana pelindungan kekayaan intelektual ini lebih berfokus kepada kreativitas dari seorang supplier untuk memasok barang-barangnya kepada produsen. Procurement trend in global supply chain atau tren pengadaan dalam rantai pasok global. Pengadaan produk global terus berkembang dipengaruhi oleh pergeseran geopolitik dan pergeseran preferensi konsumen, sehingga terdapat beberapa tren baru yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis dan oleh para profesional. Tren pengadaan dalam rantai pasok global yang pertama yaitu adanya peraturan keberlanjutan. Dalam ekonomi global, peraturan regional semakin banyak dan menambah kerumitan. Maka tim pengadaan harus memastikan pemasok mematuhi undang-undang yang berlaku. Keberlanjutan menjadi prioritas utama bagi para pelaku bisnis dan konsumen, yang mana bisnis semakin berupaya mengurangi dampak pada lingkungan dan menambah dan membangun rantai pasokan yang lebih berkelanjutan. Tren berikutnya yaitu digitalisasi dan integrasi kecerdasan buatan. Mengadopsi alat digital dan kecerdasan buatan digunakan untuk memprediksi tren pasar, mengidentifikasi pemasok yang potensial, dan mengotomasikan tugas-tugas rutin. Seperti AI dan ML digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok. Sebagai contoh, AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan tingkat inventaris, dan merencanakan rute transportasi. Yang ketiga, ketahanan rantai pasokan. Membangun rantai pasok yang lebih fleksibel dan responsif adalah prioritas utama untuk mengurangi risiko terkait dengan ketegangan geopolitik, bencana alam, dan peristiwa tak terduga lainnya. Yang keempat, penekanan pada kualitas dan inovasi. Perusahaan mencari pemasok yang tidak hanya dapat memenuhi standar kualitas yang ketat, tetapi juga berkontribusi pada inovasi produk. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan blockchain untuk transparansi. Teknologi blockchain semakin banyak diadopsi untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan global, memungkinkan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah. Blockchain membantu melacak asal-usul produk, memastikan kepatuhan terhadap standar etika, dan mencegah barang palsu. Procurement semakin menjadi kunci keberhasilan bisnis yang strategis dan terus berkembang. Meskipun penuh tantangan, dengan keputusan yang cermat dan pemanfaatan teknologi terkini, perusahaan bisa menjadi lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Procurement bukanlah proses yang sederhana, melainkan membutuhkan keterampilan khusus dan pemikiran yang inovatif untuk melihat peluang-peluang baru dalam rantai pasok global. Maka, kesimpulannya, procurement dalam rantai pasok global memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan operasional perusahaan. Proses ini tidak hanya sekedar berfokus pada pengadaan barang dan jasa, tetapi juga melibatkan manajemen hubungan dengan pemasok, negosiasi kontrak, serta memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan lingkungan. Evolusi procurement dari sekedar fungsi operasional menjadi bagian strategis dari manajemen rantai pasok, mencerminkan pentingnya integrasi global dalam mengoptimalkan biaya, kualitas, dan inovasi produk. Meskipun menawarkan banyak keuntungan seperti akses ke teknologi terbaru dan sumber daya yang lebih murah, procurement global juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk risiko logistik, perbedaan budaya, dan biaya tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh. Selain itu, tren terkini seperti digitalisasi, adopsi kecerdasan buatan, dan peningkatan penggunaan teknologi blockchain menunjukkan bahwa procurement harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan yang efektif terhadap rantai pasok global dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan, ketahanan, dan inovasi menjadi kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian, procurement tidak hanya berperan sebagai aktivitas operasional, tapi juga sebagai elemen strategis yang berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang organisasi di pasar global. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf. Kami berharap
video ataupun penugasan yang kami lakukan saat ini dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru bagi teman-teman yang menyaksikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.